Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pembelajaran diferensiasi. Setelah melakukan diskusi terkait pembelajaran diferensiasi, izinkan kami kelompok 5 untuk memperkenalkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa anggota dari kelompok 5. Untuk lebih mengetahui isi hasil diskusi, ada beberapa topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga contoh relevan pembelajaran diferensiasi, dan yang keempat adalah keterkaitan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat beberapa pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli, di antaranya ada Mage, Tomlinson, dan juga beberapa jurnal. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan guru mampu mengkoordinir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, diantaranya 1. Berfokus pada kompetensi pembelajaran. Pembelajaran yang berfokus pada kompetensi menekankan pada pengesahan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang spesifik yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini, tujuan utama pengajaran bukan hanya menyelesaikan materi, tetapi memastikan bahwa peserta didik benar-benar menguasai kemampuan yang ditargetkan. Misalnya, kemampuan berpikir kritis, problem solving, atau keterampilan teknis tertentu. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menilai apakah peserta didik dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Fokus ini mengarah pada pencapaian pembelajaran yang terukur. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Kurikulum yang efektif harus mempertimbangkan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Setiap peserta didik memiliki latar belakang, kemampuan, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, guru harus terus melakukan penilaian formatif untuk mengukur kesiapan dan perkembangan peserta didik. Kemudian menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa berarti memperlambat, mempercepat, atau mengubah pendekatan pengajaran berdasarkan evaluasi individu. Kurikulum tidak bersifat statis, tetapi dapat disesuaikan untuk mendukung peserta didik dengan kemampuan dan perkembangan yang beragam, baik yang memerlukan dukungan tambahan maupun tantangan yang lebih besar. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Pengelompokan fleksibel berarti peserta didik dapat ditempatkan dalam kelompok-kelompok yang berbeda tergantung pada kemampuan atau tingkat penguasaan mereka terhadap materi pelajaran. Pengelompokan ini tidak bersifat tetap dan memungkinkan perpindahan berdasarkan perkembangan masing-masing peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik yang lebih cepat memahami dapat diberikan materi yang lebih menantang, sementara peserta didik yang membutuhkan lebih banyak waktu bisa diberikan bimbingan ekstra. Pendekatan ini mencegah homogenisasi pembelajaran dan mendukung kebutuhan individu peserta didik. 4. Peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Dalam proses belajar yang berfokus pada peserta didik, mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat secara aktif dalam menggali pengetahuan, berdiskusi, mengeksplorasi, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan proses belajar, sementara peserta didik terlibat dalam proses berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi.
Pembelajaran aktif ini mendorong peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas belajar mereka sendiri, membuat mereka lebih mandiri dan termotivasi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya: 1. Memahami karakteristik peserta didik. Guru perlu mengenal peserta didik secara individu, memahami kebutuhan, minat, gaya belajar, dan latar belakang mereka. Setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri, sehingga pemahaman ini membantu guru menyesuaikan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan proses belajar. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur. Ini adalah arah yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan ini dirancang berdasarkan kompetensi yang diharapkan, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, dan disusun berdasarkan kebutuhan perkembangan mereka. 3. Merancang kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan materi, metode, dan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan situasi kelas. Fleksibel ini memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan dalam kemampuan dan minat peserta didik tanpa mengorbankan standar pendidikan yang diinginkan. Yang keempat, menyiapkan berbagai metode pembelajaran. Guru sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti diskusi, eksperimen, proyek, simulasi, dan ceramah. Variasi metode ini memastikan bahwa peserta didik dengan berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik dapat terakomodasi dengan baik. 5. Pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik dapat dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar mereka. Fleksibilitas dalam pengelompokan memungkinkan peserta didik belajar lebih efektif, baik melalui kolaborasi dalam kelompok heterogen maupun dalam kelompok yang berfokus pada keterampilan atau minat khusus. 6. Merancang penilaian yang variatif. Penilaian harus mencakup berbagai jenis metode, seperti ujian tertulis, proyek, presentasi, diskusi, atau portofolio. Penilaian variatif memastikan setiap aspek pembelajaran terukur, termasuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotor, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan peserta didik. 7. Menyediakan sumber belajar yang beragam. Selain buku teks, guru harus menyediakan berbagai sumber belajar seperti video, artikel, materi daring, aplikasi pendidikan, laboratorium virtual, atau alat peraga. Sumber belajar yang beragam meningkatkan pemahaman peserta didik dengan memberikan sudut pandang yang berbeda dan pengalaman belajar yang lebih kaya. 8. Memberikan opsi kepada peserta didik. Guru dapat memberikan pilihan kepada peserta didik dalam cara mereka belajar atau menyelesaikan tugas. Opsi ini dapat berupa format tugas, misalnya esai, video, atau presentasi, materi tambahan yang dipilih berdasarkan minat, atau cara mereka bekerja, baik itu individu ataupun kelompok. Pilihan ini mendorong partisipasi aktif dan kemandirian peserta didik. 9. Membuat lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan belajar yang mendukung adalah yang aman, inklusif, dan mendorong rasa ingin tahu. Guru harus memastikan bahwa peserta didik merasa nyaman untuk bertanya, bereksperimen, dan membuat kesalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran. 10. Menyiapkan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif tidak hanya menunjukkan apa yang perlu diperbaiki, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana peserta didik dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Umpan balik yang harus spesifik, berorientasi pada perbaikan, dan diberikan secara berkala untuk memotivasi peserta didik agar terus berkembang.
Selanjutnya ada contoh relevan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan materi, di mana materi diklasifikasikan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, mendiagnosa kesiapan siswa. Kita harus mendiagnosa terlebih dahulu dan menganalisis apakah peserta didik sudah siap belajar atau belum. Yang terakhir adalah mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar siswa. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis diagram 4C, konsep, connect, challenge, dan change berdasarkan video penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada kegiatan belajar mengajar matematika SMP. Yang pertama, konsep. Konsep atau hal baru yang kami pelajari dari video tersebut adalah tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi mengenai metode atau pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kebutuhan tersebut mencakup kesiapan belajar, minat belajar, dan profil atau gaya belajar, serta yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Penerapan pembelajaran sosial emosional dalam video tersebut yaitu guru dan peserta didik melaksanakan kegiatan mengaji, berdoa sebelum belajar, guru menyampaikan kepada peserta didik mengenai resiliensi atau daya lenting, di mana peserta didik harus bisa menyesuaikan kegiatan sesuai porsinya, dan peserta didik juga harus dapat meregulasi dirinya. Terakhir, guru menyampaikan nilai kehidupan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kedua, connection. Hal-hal dalam video tersebut yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi meliputi definisi dari pembelajaran berdiferensiasi, pemberian asesmen diagnostik yang berupa 3 soal untuk mengelompokkan peserta didik sesuai kesiapan belajarnya. Dari hasil asesmen tersebut, terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok yang baru berkembang, sedang berkembang, serta mahir. Selanjutnya, perlakuan dalam proses belajar setiap kelompok berbeda-beda. Untuk kelompok yang baru berkembang, dilakukan scaffolding. Untuk kelompok yang sedang berkembang, diberikan perlakuan tetapi tidak seintens kelompok yang baru berkembang. Dan untuk perlakuan kelompok mahir, diberi motivasi untuk belajar mandiri. Di akhir pembelajaran, guru menunjuk salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Di akhir, guru memberikan penguatan yang berkaitan dengan sosial emosional. Ketiga, challenge. Konsep yang masih menjadi tantangan bagi kami adalah bagaimana caranya menerapkan pembelajaran sosial emosional yang bermakna dan dapat dihayati oleh peserta didik dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, kami juga harus terus belajar untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai agama, norma, dan nilai kehidupan. Selanjutnya, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tantangan kami adalah bagaimana menentukan rubrik dan kriteria yang sesuai dengan peserta didik. Keempat, change. Salah satu perubahan yang akan kami lakukan adalah mengintenskan pemberian nilai-nilai dalam pembelajaran sosial emosional. Perubahan yang akan kami lakukan jika kami menjadi guru dalam video adalah menyampaikan pembelajaran sosial emosional lebih awal dan lebih dalam. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui kegunaan materi yang akan dipelajari dan peserta didik memiliki pengetahuan mengenai pembelajaran hidup lebih dalam. Selain itu,
Pentingnya kemampuan bekerja sama dengan orang lain di luar kelompok diferensiasi juga perlu disampaikan. Hal ini bertujuan agar peserta didik tetap menjadi makhluk sosial yang bermanfaat untuk sesama.